Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini saya akan membahas mengenai uji independensi dengan menggunakan metode cross tabulasi. Metode pada analisis cross tabulasi itu digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai hubungan antara dua variabel itu hampir sama seperti korelasi. Jadi kalau korelasi itu adalah kita melihat hubungan antara dua variabel di mana data yang kita gunakan itu memiliki skala data interval atau rasio. Tapi kalau analisis cross tabulasi itu adalah kita mencari nilai hubungan antara dua variabel di mana datanya berupa data kategori. Jadi skala datanya kalau nggak nominal ya ordinal seperti itu. Nah, bagaimana bentuk hipotesisnya? Sebenarnya konsepnya itu sama seperti korelasi. Jadi H0-nya itu adalah variabel penelitian tidak memiliki hubungan untuk H0-nya, H1-nya variabel penelitian memiliki hubungan. Kalau korelasi kan H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Tapi kalau cross tabulasi itu kita nyatakan seperti ini untuk bentuk H0 sama H1-nya. Alfa adalah taraf signifikasi atau taraf nyata sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam penelitian atau dalam soal. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan chi-square hitung. Ya, di sini ada simbol OIJ dikurangi EIJ, kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi EIJ. Apa itu OIJ? OIJ itu adalah nilai observasi variabel 1 untuk kategori ke I dan variabel 2 kategori ke J. EIJ adalah nilai ekspektasi variabel 1 kategori ke I dan variabel 2 kategori ke J. Ya, jadi harus dibedakan antara O sama E. O adalah observasinya, E adalah nilai ekspektasinya. Setiap nilai observasi selalu memiliki nilai ekspektasi. Di situ juga ada simbol M. M itu adalah menunjukkan jumlah kategori pada variabel pada variabel 1 dan N adalah jumlah kategori pada variabel yang kedua. Ya, nah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana wilayah kritiknya? Wilayah kritiknya nanti dari chi-square hitung di statistik ujinya dibandingkan dengan chi-square tabel, di mana nilai DF-nya adalah I-1 dikali J-1. Untuk lebih jelas nanti ke contoh soal supaya teman-teman lebih gampang untuk memahami. Ya, sementara nilai alfa pada chi-square tabelnya tidak perlu dibagi dua, jadi tetap chi-square alfa. Sekarang kita memahami tentang bagaimana pemahaman dari nilai observasi dan nilai ekspektasi ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi bahwa setiap nilai observasi itu selalu memiliki nilai ekspektasi. Nah, bagaimana bentuk cross tabulasi? Cross tabulasi itu selalu ditampilkan frekuensi itu ke dalam bentuk tabel ya. Jadi di situ yang kita perhatikan ada variabel 1, ada variabel 2. Nah, di variabel 1 itu ada kategori dari kategori 1, kategori 2 sampai kategori ke M. Sementara untuk variabel yang kedua itu kategorinya adalah kategori 1, 2 sampai ke N ya. Nah, di sini dari masing-masing sel itu ada O11, O12 sampai O1N, O21, O22 sampai O2N sampai yang bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan O11? O11 itu adalah banyaknya observasi dari kategori 1 variabel 1 dan kategori 1 variabel 2. Kalau O12 maknanya adalah banyaknya observasi dari kategori 1 variabel 1 dan kategori 2 variabel 2. O1N berarti adalah observasi ya, banyaknya observasi dari kategori 1 variabel 1 dan kategori N dari variabel yang kedua. O21 bagaimana maknanya? O21 adalah observasi dari kategori 2 variabel 1 dan kategori 1 variabel kedua. Sementara selanjutnya adalah O22. O22 itu berarti adalah observasi dari kategori 2 variabel 1 dan kategori 2 variabel kedua. Sampai nanti ada O2N ya, berarti observasi dari kategori 2 variabel 1 dan kategori N dari variabel 2. Nah, itu berlaku sampai yang bawah. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri ada baris total, yang sebelah kanan juga ada baris total. Nah, baris total di situ ada, saya bahas dulu aja yang sebelah kanan. Di situ ada O1 titik.
O2 titik sampai OM titik. Apa maknanya? O1 titik itu adalah total dari O11 ditambah O12 sampai tambah 1N. Kalau O2 titik berarti O21 ditambah O22 sampai ditambah O2N. Pun sama yang bawah. OM titik berarti OM1 tambah OM2 sampai OMN. Ya, seperti itu. Nah, bawah pojok sendiri ada O titik titik. Apa maknanya O titik titik? O titik titik itu adalah total dari O1 titik ditambah O2 titik sampai OM titik. Ya. Nah, kalau bagaimana sekarang yang bagian bawah sendiri yang mendatar? Ada O titik 1, O titik 2 sampai O titik N. O titik 1 berarti O11 ditambah O21 sampai ditambah OM1. Berarti kalau yang bawah itu adalah total dari yang menurun. Sebelahnya juga sama. O titik 2 berarti O12 ditambah O22 sampai yang bawah. Pun sama yang O titik N berarti O1N tambah O2N tambah sampai OMN. Ya, kalau kita hitung total O titik 1 ditambah O titik 2 sampai O titik N itu hasilnya adalah O titik titik. Jadi total dari mendatar sama menurun itu sama. Jadi seperti itu. Nah, tadi saya bilang kalau nilai observasi itu memiliki nilai ekspektasi, ya. Berarti kalau O11 dia memiliki nilai E11. O12 berarti dia punya nilai E12. O1N berarti dia punya nilai E1N. Nah, bagaimana cara mengukur nilai E? Nilai E itu adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Kita perhatikan O11. O11 kalau kita lihat total barisnya kan O1 titik, ya kan? Sementara kalau total kolomnya adalah O titik 1, berarti yang saya tebali yang sebelah kanan sama yang bawah sendiri. Kalau O11 berarti kanannya berapa totalnya? O1 titik. Bawahnya berapa? O titik 1. Kemudian dibagi O titik titik total keseluruhan. Ya, O12 berarti nanti O titik 1 ya, O1 titik dikali O titik 2 dibagi O titik titik ya. Jadi kita memperhatikan bagaimana nilai observasi diingat-ingat. Nilai ekspektasi. Bagaimana cara menghitung nilai ekspektasi adalah total baris dibagi total kolom. Total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana cara mencari nilai ekspektasi adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Seperti itu, ya. Itu nilai ekspektasi. Nah, saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Untuk menghitung nilai ekspektasi adalah total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Seperti itu untuk mencari nilai ekspektasi. Nah, ini adalah contoh soal ya. Ada soal yang pertama, soal yang kedua. Jadi soal pertama itu adalah bentuk cross tabulasi itu seperti ini, teman-teman. Kita perhatikan soal nomor 1. Nomor soal 1 itu adalah kita ingin mencari apakah jurusan atau program studi itu apakah punya hubungan dengan status kelulusan ya. Jurusannya ada 3 kategori, IPA, IPS, bahasa. Jadi variabel 1 itu ada 3 kategori, IPA, IPS, bahasa. Variabel yang kedua yakni status kelulusan itu memiliki 2 kategori, lulus dan tidak lulus. Berarti makna dari 40, 30, 20 yang bagian lulus itu maknanya berarti adalah banyaknya siswa. Kalau yang ini ya, yang 40 ya, 40 itu berarti adalah banyaknya siswa dari jurusan IPA yang dinyatakan lulus. Kalau 30 bawahnya itu adalah banyaknya siswa dari jurusan IPS yang dinyatakan lulus. Yang 20 bawahnya lagi berarti adalah banyaknya siswa yang dari jurusan bahasa yang lulus. Kalau yang sebelahnya bagaimana 20 yang atas? 20 yang atas itu adalah banyaknya siswa IPA yang dinyatakan tidak lulus. Yang 30 bawahnya yang tengah berarti itu adalah banyaknya mahasiswa IPS yang dinyatakan tidak lulus. Yang 10 yang bagian bawah itu adalah banyaknya siswa bahasa yang dinyatakan tidak lulus. Dari data ini yang sudah kita kelompokkan, kemudian kita melakukan uji cross tabulasi ya dengan menggunakan taraf signifikansinya yang sebesar 5%. Yang bawah nanti silakan teman-teman pahami secara mandiri. Nah, ini adalah
Contoh pengerjaannya ya, saya baca lagi untuk soalnya. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara program studi dan status kelulusan siswa, ya, lulus sama tidak lulus. Data dari 150 siswa yang mengikuti ujian akhir dirangkum dalam tabel berikut. Berarti ada jurusan ada 3, keterangan lulus itu ada 2, lulus dan tidak lulus. Itu adalah datanya. Gunakan taraf signifikasi 5%. Ya sudah, H0-nya berarti kelulusan dan jurusan tidak memiliki hubungan ya. H1-nya kelulusan dan jurusan dia memiliki hubungan, alfanya 5%. Nah, sekarang bagaimana proses statistik uji? Statistik ujinya teman-teman itu kita nyatakan dulu. Jadi nanti O11 itu adalah yang bagian pojok kiri yang nilainya 40. Kenapa saya nyatakan O11? Berarti itu kan kategori 1 dari jurusan dan kategori 1 dari keterangan ya. Berarti IPA yang lulus O11. 30 yang bawahnya bagaimana? O21. Kok O21? Iya, karena IPS itu adalah kategori yang kedua dan 1 itu lulus. 1 kan artinya lulus dari keterangan itu. Ya, sampai berarti ada O11, O21, O31, O12, O22 sama O32. Nah, masing-masing baris kita total. Ketemulah baris pertama kita total 40 tambah 20 ketemu 60. Bawahnya 30 tambah 30 ketemu 60. Bawahnya 20 tambah 10 hasilnya adalah 30. Itu total baris ya. Kemudian yang kolom juga sama. Yang hasilnya 90 itu berarti 40 tambah 30 tambah 30 tambah 20 hasilnya 90. Sebelahnya 20 tambah 30 tambah 10 hasilnya 60. Jadi kalau kita total secara keseluruhan yang entah teman-teman bisa menghitung yang baris atau yang kolom ya, ketemulah nanti nilai 150. 150 itu dari mana? 60 tambah 60 tambah 30 yang sebelah kanan sendiri. Atau teman-teman bisa menghitung dari 90 ditambah 60 nanti hasilnya 150. Itu adalah proses kita buat dulu struktur datanya dalam statistik uji. Nah, sekarang kita bahas mengenai selanjutnya, yakni tentang statistik ujinya. Ya, tadi kan kita sudah nyatakan O11, O21, O31, O12, O22, O32, kemudian kita hitung per baris, total kolom, seperti itu ya. Nah, sekarang setiap O itu kan punya nilai E. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung E11? E11 berarti kaitannya sama O11, berarti total baris dibagi total, dikali total kolom, dibagi total keseluruhan. Berarti nanti 60 dikali 90 dibagi 150. Ya. Nah, sekarang bagaimana O12? O12 ada kaitannya sama E12. Berarti total yang O12 itu dari mana? 60 yang mendatar sama 60 yang menurun. Ya, berarti 60 dikali 60 yang bawah dibagi 150. Ketemulah 24. Jadi jangan bingung sama angkanya ya, karena kebetulan angkanya sama. Nah, sekarang O21. O21 kita perhatikan, kita tarik ke kanan. Oh, ini lurusnya 60 yang kedua ya. Kemudian yang bawah lurusnya 90. Berarti ya sudah 60 dikali 90 dibagi total keseluruhan 150. Ketemulah 36. Kalau O22 berarti ya wes kita tarik ke kanan totalnya 60, tarik ke bawah lurusnya 60 dibagi keseluruhan ketemulah 24. Nah, seperti itu ya. Sekarang O31. O31 E31-nya bagaimana? E31 dihitung dari jumlah baris. Jumlah barisnya berapa? 30. Kemudian jumlah kolomnya berapa? 90. Berarti 30 dikali 90 dibagi 150. Ketemulah 18. E32 juga sama. Berarti barisnya 30, kolomnya 60. Dikalikan, kemudian dibagi 150, ketemulah 12. Nah, dari masing-masing O11, memiliki E11. O12 punya E12. O21 punya E21. O22 punya E22 dan sampai seterusnya. Ya, kemudian chi-square hitungnya. Nah, bagaimana chi-square hitungnya? Rumusnya adalah OIJ dikurangi EIJ dikuadratkan dibagi EIJ. Tadi kan O11 punya E kan, berarti 40 dikurangi 36 yang paling atas ini yang sebelah yang kiri ya 36 dikuadratkan dibagi EIJ-nya 36. Nah, sekarang O12 kan nilainya 20. E12-nya berapa? 24. Berarti 20 minus 24 kemudian dikuadratkan dibagi 24. Ya, kemudian lagi E21 O21 punya E21 berarti 30 min 36 kemudian dikuadratkan dibagi 36
ya, sesuai dengan rumus yang chi-square hitung. Terus sampai yang terakhir yakni O32. O32 di sini nilainya 10. Kita cari E32. E32 itu nilainya 12, berarti 10 minus 12 dikuadratkan dibagi 12. Kalau rumus chi-square hitung ini saya hitung ya, ketemulah nilai akhirnya adalah 4,167. Nah, kemudian 4,167 dibandingkan berapa? Dibandingkan sama chi-square tabel. Chi-square tabel alfa DF. Alfanya berapa? 0,05. Sementara DF-nya berapa? DF itu dihitung dari banyaknya kategori pertama dikurangi 1 dikali banyaknya kategori 2 dikurangi 1. Kategori pertama variabel 1 kategorinya ada berapa? Kategorinya ada 3, berarti 3 minus 1 dikali kategori kedua itu ada berapa? Ada 2, 2 minus 1. Ya, berarti yang pertama itu dari kategori yang variabel 1, 2 itu dari kategori variabel yang kedua. 3 minus 1 dikali 2 minus 1. Ketemulah nilai DM-nya adalah 2. 2 ini dari mana? 3 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. 2 kali 1, 2. Sehingga chi-square 0,05, DF-nya 2, ketemulah 5,991. Tadi chi-square hitungnya 4,167. Ya, nah sekarang di sini kita bandingkan, oh ternyata 4,167 ini kurang dari 5,991. Karena kurang hasilnya, maka kesimpulannya adalah terima H0. Kalau tandanya lebih dari berarti tolak H0. Maknanya apa kalau terima H0? Maknanya adalah, jadi dengan taraf signifikasi 5% kita menerima H0. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara kelulusan dengan jurusan. Ya, seperti itu. Nanti kalau hasilnya ada lebih dari, ya berarti kita tolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti kita terima H1. Kalau terima H1, maknanya apa? Berarti antara kelulusan dengan jurusan, dia punya hubungan. Karena di sini hasilnya kurang dari, maka kesimpulannya adalah terima H0. Jadi demikian penjelasan saya mengenai uji cross tabulasi.